Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini firman yang akan saya sampaikan adalah burung berkicau setelah badai. Mengapa kita tidak? Saudara, mari kita akan membaca di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Saudara, banyak orang tidak bisa bersuka cita di saat mereka mengalami perkara-perkara yang buruk. Tapi luar biasa, Paulus menyatakan bagaimana di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya, saat ia mengalami kesedihan, ia mampu bersuka cita di tengah situasi yang tidak nyaman. Saudara, tidak mudah bagi kita untuk kita bisa bersuka cita di tengah keadaan yang tidak kita harapkan. Nah, saudara, tahukah Anda seorang ibu yang bernama Rose Kennedy? Dialah ibu daripada salah satu presiden Amerika Serikat yang bernama John F. Kennedy. Suatu kali di usianya yang ke-93, seorang wartawan tergelitik untuk mencari tahu apa yang menyebabkan wanita yang sudah lanjut usia ini tetap kuat dan dia tetap bertahan di tengah apapun yang sedang ia alami. Rose Kennedy adalah seorang wanita yang telah kehilangan 4 putranya akibat tragedi pembunuhan, bahkan juga kecelakaan. Dan juga salah satu putrinya juga menderita cacat seumur hidup. Saudara, suatu kali ketika Rose Kennedy ini ditanya oleh wartawan, apa yang menyebabkan Anda tetap kuat di tengah badai? Dan Rose Kennedy menjawab bagaimana? Dia berkata, saya percaya Tuhan tidak pernah memberikan salib yang lebih besar untuk kita pikul. Bahkan Tuhan itu selalu ingin kita bahagia dan Tuhan tidak ingin melihat kita dalam keadaan sedih. Dan kemudian ia melanjutkan, jika burung-burung bisa berkicau setelah badai, mengapa kita tidak? Luar biasa. Ini sungguh pernyataan yang hebat. Bagaimana kita belajar kalau burung saja ketika seusai badai, pasca badai, burung-burung berkicau, dan itu tandanya mereka bersuka cita, saudara. Nah, bagaimana manusia? Kita adalah ciptaan Tuhan yang jauh melebihi burung-burung di udara. Kalau kita sedang mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, di tengah penderitaan, persoalan, hal yang mungkin sangat menyakitkan, mari belajarlah tetap bersuka cita. Filipi pasal 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari belajar bersukacita, sebab orang-orang yang bersukacita selalu percaya bahwa janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Orang-orang yang setia, orang-orang yang bertekun, orang-orang yang bertahan, mereka pasti akan mendapatkan pertolongan dan kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi orang-orang yang selalu mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Mari, kalau burung bisa berkicau setelah badai, mengapa kita tidak? Seharusnya kita juga bisa bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.